Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Julia Rahmawati, NIM K43 22108 dari Prodi Pendidikan Biologi UNS Angkatan 2022. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajah lebih jauh seputar dunia mikroskopis. Kita akan belajar lebih banyak mengenai bakteri dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, nanti di video ini kita akan belajar mengenai karakteristik, struktur, klasifikasi, cara reproduksi, dan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari secara sekilas. Harapannya setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa yang pertama mengidentifikasi struktur dasar sel bakteri, menyebutkan karakteristik bakteri, mengenali bakteri berdasarkan masing-masing klasifikasinya, menganalisis cara reproduksi bakteri, dan mengidentifikasi peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada karakteristik bakteri. Jadi teman-teman bisa perhatikan di layar ada banyak sekali karakteristik dari bakteri. Tapi mungkin beberapa hal penting atau beberapa karakteristik penting yang perlu teman-teman garis bawahi mengenai bakteri. Yang pertama dari ukurannya. Ukurannya sangat kecil atau kita sebut mikroskopis. Dengan materi yang sebelumnya, virus kira-kira lebih besar bakteri atau virus? Iya, lebih besar bakteri gitu ya. Jadi kalau diamati di bawah mikroskop elektron yang biasa, itu lebih terlihat bakteri seperti itu. Kemudian karakteristik penting yang selanjutnya adalah bakteri itu bersifat uniseluler dan umumnya hidup membentuk koloni, memiliki dinding sel yang tersusun atas peptid atau protein dan glikan atau glukosa sehingga disebut peptidoglikan. Nah, pada beberapa jenis bakteri, terutama yang bersifat patogen, mereka memiliki kapsul di bagian luar sel. Jadi di bagian luar dinding selnya. Kapsul ini terbentuk dari lendir yang dihasilkan oleh bakteri itu sendiri. Nah, tadi kan beberapa yang bersifat patogen. Kenapa mereka memiliki kapsul? Karena mereka ini butuh menempel ke sel inang sebagai makhluk hidup yang bersifat patogen. Selanjutnya, bakteri merupakan organisme prokariotik atau materi genetiknya tidak memiliki membran inti. Umumnya berkembang biak secara vegetatif, tidak memiliki klorofil, dan cara hidupnya bisa bersifat autotrof maupun heterotrof. Selanjutnya ada struktur dasar. Nah, secara umum struktur bakteri itu dibagi menjadi dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Bisa teman-teman perhatikan, struktur luar itu ada dinding sel sebagai pelindung organel sel yang ada di dalamnya. Tapi di gambar ini ada kapsul yang berwarna merah ini dan letaknya lebih di luar dari dinding sel. Itu yang dimiliki oleh bakteri yang bersifat apa tadi? Patogen. Nah, di bawah dinding sel itu ada plasma membran atau membran sel, membran plasma, itu sama ya. Kemudian yang seperti ekor, ini namanya flagella. Yang seperti rambut-rambut ini yang juga berwarna hijau itu namanya pili. Jadi struktur luar itu ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan ada pili. Kemudian untuk struktur dalam, berarti ini di bawahnya membran plasma atau membran sel, itu ada sitoplasma. Nukleoid ini yang seperti cacing-cacing ini isinya adalah DNA sirkuler. Kemudian ada ribosom dan ada plasmid. Setelah kita belajar struktur, kita juga akan belajar mengenai klasifikasi atau pengelompokan dari bakteri itu sendiri. Yang pertama ada pengelompokan berdasarkan urutan basa khas. Itu dibagi menjadi 5, ada Proteobacteria, bakteri gram positif, Spirochaeta, Cyanobacteria, dan Chlamydia. Kemudian yang kedua, klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan karakteristik dinding sel.
itu dibagi menjadi dua, ada gram positif, ada gram negatif. Gram positif ini ciri khasnya dia memiliki dinding sel yang tebal. Jadi kalau dilakukan pewarnaan gram di laboratorium, mungkin nanti teman-teman akan melakukan praktikum. Kalau bakteri ini termasuk ke golongan gram positif, maka hasil pewarnaannya akan berwarna ungu atau violet karena dinding selnya tebal, jadi dia menyerap pewarna itu lebih banyak. Sedangkan untuk gram negatif itu dinding selnya tipis. Jadi kalau teman-teman melakukan pewarnaan gram, nanti bakterinya akan berwarna merah karena dia menyerap sedikit dari pewarna tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga ada berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk dari bakteri itu juga bermacam-macam teman-teman, seperti halnya kita belajar virus kemarin. Kalau bakteri ada yang berbentuk bulat atau disebut kokus, berbentuk batang atau disebut basil, dan ada yang berbentuk spiral atau disebutnya spirillum. Kemudian yang berbentuk bulat ini juga masih dibagi lagi. Kalau yang bulat tapi sendiri itu namanya monokokus. Bulat berdua bergandengan itu diplococcus. Kemudian bulat-bulat-bulat yang membentuk rantai itu namanya streptococcus. Misal kayak Streptococcus aureus, seperti itu. Berarti dia bentuknya bulat dan berantai. Kemudian yang bergerombol itu namanya Staphylococcus. Diingat-ingat ya. Jadi ada 3 bentuk utama, dan bentuk-bentuk utama itu juga dibagi lagi. Kemudian yang batang ini juga dibagi lagi. Yang batang sendiri itu namanya monobasil. Yang batang berdua bergandengan itu namanya diplobasil. Kemudian yang batang-batang membentuk rantai itu namanya streptobasil. Pokoknya kalau yang sendiri-sendiri itu namanya mono, kalau yang bergandengan berdua itu namanya diplo, kalau yang berantai itu namanya strepto. Kemudian untuk yang spiral itu dibagi menjadi 2, ada yang spirillum dan ada yang spiroseta. Yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan ada tidaknya flagella. Yang pertama, yang memiliki 1 flagella disebut monotrik. Ingat, 1 mono. Kemudian yang memiliki beberapa flagella di satu sisi namanya lovotrik. Yang memiliki flagella di kedua sisi, jadi di kiri dan kanan ada semua, itu namanya amfitrik. Yang memiliki banyak sekali flagella di seluruh tubuhnya itu namanya peritrik, dan yang tidak punya flagella sama sekali itu disebut atrik. Kemudian yang kelima, klasifikasi bakteri berdasarkan kemampuan membuat makanan. Yang pertama ada bakteri autotrof, dia bisa membuat makanan sendiri. Itu anggotanya ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Selanjutnya ada bakteri heterotrof yang tidak bisa membuat makanan sendiri, jadinya dia hidup secara saprofit atau parasit. Yang keenam, ada klasifikasi berdasarkan kebutuhan udara. Yang pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan udara, dan ada bakteri anaerob yang tidak butuh udara. Jadi bakteri anaerob ini teman-teman nanti dibagi menjadi 2. Ada yang anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang fleksibel, jadi ada atau tidak ada udara dia bisa tetap hidup. Dan ada yang anaerob obligat, dia ini mutlak harus tidak ada udara. Kalau ada udara berarti dia mati. Yang ketujuh, ada klasifikasi berdasarkan ekstremitas habitatnya. Ada 2, yaitu bakteri Eubacteria dan Archaebacteria. Kalau yang Eubacteria ini adalah bakteri yang umum kita kenal, seperti Staphylococcus aureus, kemudian ada E. coli dan bakteri-bakteri yang lainnya. Selanjutnya ada yang Archaebacteria, ini merupakan bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim. Nah, saking ekstrimnya lingkungan Archaebacteria ini, dia diduga merupakan makhluk hidup yang ada pertama kali di bumi. Untuk reproduksi bakteri, jadi bakteri itu bisa melakukan reproduksi dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara aseksual dan secara seksual.
Yang secara aseksual itu, bakteri bisa melakukan pembelahan biner, di mana bakteri bisa membelah dari satu sel menjadi dua sel secara langsung. Pembelahan biner merupakan pembelahan amitosis, teman-teman, karena tidak terjadi secara langsung dan tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Bisa teman-teman lihat di gambar, itu dari satu sel bisa membelah langsung menjadi dua sel anakan, seperti itu. Kemudian reproduksi yang dilakukan secara seksual. Ini unik teman-teman karena bakteri bisa melakukan reproduksi seksual dengan 3 cara yang berbeda. Ada konjugasi, transduksi, dan ada transformasi. Yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi itu merupakan pemindahan materi genetik yang terjadi secara langsung. Jadi langsung ditransfer dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri lainnya. Ini menggunakan jembatan konjugasi, atau ada yang tahu dari struktur bakteri yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa yang menjadi jembatan konjugasinya? Melalui pili. Jadi materi genetiknya itu ditransfer melalui pili yang ada di permukaan bakteri. Contohnya ada di bakteri E. coli. Kemudian yang kedua ada transduksi, yaitu rekombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai oleh virus fag atau bakteriofag. Yang ketiga ada transformasi, yaitu pemindahan sebagian kecil materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa perantara jembatan konjugasi. Jadi teman-teman kalau ingin mengingat secara singkat, konjugasi itu diperantarai oleh pili. Kemudian transduksi itu diperantarai oleh bakteriofag, sedangkan transformasi itu terjadi melalui tanpa perantara. Selanjutnya ada peranan bakteri dalam kehidupan. Seperti yang sudah kita ketahui, bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Mungkin selama ini teman-teman berorientasinya kalau bakteri itu merugikan karena bisa menyebabkan beberapa penyakit. Tapi ada juga bakteri yang menguntungkan, misalnya bakteri untuk pembuatan yogurt itu Lactobacillus bulgaricus. Kalau Lactobacillus casei itu membantu pembuatan keju. Acetobacter pseudomonas membantu pembuatan nata de coco. Rhizobium leguminosarum membantu mengikat nitrogen bebas dari udara. Ini menguntungkan untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada E. coli, itu membantu pembentukan nitrat dalam tanah seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Kemudian kalau yang merugikan itu ada bakteri penyebab penyakit tifus Salmonella typhosa, ada penyebab disentri Shigella dysenteriae, kemudian ada Vibrio coma, itu penyebab penyakit kolera, ada Diplococcus pneumonia, itu penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru, dan ada juga Clostridium tetani, itu penyebab penyakit tetanus. Oke, sampai di sini apakah ada yang belum dimengerti? Jika teman-teman ingin mengakses materi yang lebih lengkap, teman-teman bisa scan kode yang ada di layar. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.